Memang banyak anggapan saudara terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak yang berlangsung pada hari ini, yang disorot oleh media, yang kemudian diperhatikan oleh masyarakat, yang muncul di media sosial adalah terkait dengan pemilihan presiden secara langsung. Pileknya banyak yang keteteran ataupun yang banyak yang tidak paham pilek yang siapa yang akan dipilih, kemudian caleg-caleg mana yang mereka nanti akan unggulkan pada saat masuk ke TPS. Nah, saya kembali ke Mas Pipin karena Mas Pipin mengalami langsung pengalamannya sebagai caleg yang akan yang maju di pemilu sekarang. Mas, kalau berbicara kampanye paling efektif mana? Pasang baliho, pasang stiker, atau datang rumah door to door, atau mungkin ada datang ke media-media? Kalau dilihat dari apa yang disukai oleh para pemilih ya, itu datang langsung. Dan itu berbeda, dan datang langsung ketemu. Jadi people intensif itu memang sangat diinginkan. Jadi pemilih lebih suka bertemu langsung dengan calonnya. Saya ketika ketemu dengan calon, mereka memang ikatannya lebih dekat dengan kita dibandingkan mereka melihat di TV atau misalnya melihat di di spanduk dan yang lainnya. Meskipun bagi saya agak diuntungkan karena saya sering di TV, kemudian ketemu maka akan memudahkan memang prosesnya itu dibandingkan yang lain misalnya. Jadi saya misalnya kampanye relatif lebih murah meriah lah dibandingkan caleg-caleg yang lainnya yang harus dari awal. Kalau saya misalnya menyampaikan ini Kang Pipin, jubir Prabowo Sandi dan kemudian caleg dari PKS, kemudian saya menyampaikan program Prabowo dan program PKS, ini mereka akhirnya paham gitu. Kira-kira ke depan ini kalau Prabowo Sandi dan PKS nanti menang maka apa yang akan terjadi? Dan kemudian mereka juga langsung menyampaikan semacam kontrak politik dengan kita, maka saya katakan bahwa kampanye ini bukan masalah mencari suara, mencari saudara. Terus kemudian saya juga sampaikan selalu mengatakan bahwa ini kampanye di mana momen bagi kita bukan untuk menebar money politik tapi memberikan pendidikan politik. Jadi ketika kita bertemu dengan masyarakat, kita juga menyampaikan bahwa kita ini sedang memilih pemimpin, bukan kita ini sedang asal-asalan memilih mereka. Jadi kalau misalnya karena uang maka mereka akan memilih, maka suatu saat akan menyesal. Tetapi kalau mereka dengan memilih sesuai hati nurani, melihat dari program kerja dan juga latar belakang, maka yakinlah ke depan akan perubahan. Jadi saya kira people intensive, ketemu langsung, door to door, tatap muka, itu memang yang paling efektif. Oke, baik, saya ke Mas Narto. Mas Narto, Kang Pipin mungkin terselamatkan karena dari partai pendukung Prabowo dan wilayahnya adalah wilayahnya Prabowo Sandi di Jawa Barat ya, di Purwakarta ya Mas ya. Karawang Bekasi. Purwakarta, Karawang, Bekasi. Kalau misalkan Kang Pipin mungkin ditaruh di Jawa Tengah atau mungkin di wilayah-wilayahnya Pak Jokowi, ceritanya akan beda lagi. Iya. Memang seperti itu Mas pengalamannya. Ya pasti akan kerepotan ya. Ya ini salah satu. Ada akhirnya mereka kemudian nggak pasang foto capresnya gitu ya. Salah satu kelemahan dari pemilu serentak itu memang yang dirasakan yang sekarang ini. Jadi konsentrasi terpecah antara pilpres sama pileg. Nah apalagi partai-partai yang berjuang mati-matian untuk lolos PT 4%, itu juga merasa mati-matian. Ada penugasan di satu sisi, ada penugasan di koalisi untuk mendukung pilpresnya dan ditugaskan untuk kampanye daerahnya masing-masing. Ada penugasan partai hidup mati ini harus lolos dulu di parliamentary threshold 4%. Nah itu membuat dia terpecah. Nah apalagi di basis-basis yang memang secara zonasi itu dikuasai oleh kandidat tertentu, baik 01 maupun 02 gitu. Nah kadang-kadang ya terjadi yang lucu-lucu di koalisi itu dia gabung dengan 01, tapi karena basisnya itu 02, dia tidak mau bersuara soal capres gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika di koalisi dia mendukung 02, tapi karena basisnya dia masuk di 01, dia juga tidak mau dikaitkan dengan capres. Ini kan yang lucu. Padahal kan tujuan utama dari pemilu serentak itu kan awalnya pengen dibentuk koalisi permanen, sehingga pemilihan semakin efektif. Tapi hasilnya ya seperti yang diceritakan Mas Pipin tadi. Apalagi secara political marketing itu kan terjadi cluttering yang luar biasa. Orang harus memilih ratusan wajah. Siapa yang harus dikenal? Akhirnya kan yang terjadi seperti tadi jungkir balik orang untuk dikenal gitu. Ya memang harusnya investasi popularitas, elektabilitas itu jauh-jauh hari harus dilakukan sebelum pemilihan itu sendiri. Karena kalau tiba-tiba terus dikenal, dipilih itu ya agak susah. Oke, investasi popularitas sejumlah partai tidak mau melakukan itu. Akhirnya orang-orang top
artis, presenter begitu ya, mungkin Yeah. pokoknya sudah terkenal, udah ini aja pokoknya orang nanti ini. Ya, artinya beberapa partai top membajak orang-orang yang memang udah populer untuk diajak ke partainya. Itu presiden baik atau buruk? Ya itu kan pragmatis ya, pragmatis karena pasti rumus dari elektabilitas kan pertama dikenal dulu. Orang dikenal dulu, baru disuka, baru dipilih gitu. Nah, ketika orang udah populer, maka dia lebih pendek arahnya ke dipilih. Kalau orang sama sekali nggak dikenal gitu, dia harus mempopulerkan diri dulu, baru kemudian menjelaskan disukai, baru program, ya dipilih. betul. Jadi munculnya artis, munculnya presenter dan lain-lain ya karena populernya udah didapat. Dia tinggal didongkrak lagi supaya disukai, kemudian dipilih. Oke, baik. Saya akan mengajak Anda bergabung di Rumah Kertanegara. Sudah ada reporter JAK TV, Lydia Kristanti. Lydia, selamat sore. Silakan dengan laporan Anda. Katanya salam, Mas. Salam katanya. Salam katanya. Oh, itu WA beliau tadi grup. Ya, please. Ya, saudara, mohon maaf, nampaknya komunikasi kita dengan reporter JAK TV, Lydia Kristanti di Rumah Kertanegara terganggu. Kita akan coba lagi untuk menghubungi Lydia. Oke, baik, kita akan dialog lagi. Kita lihat dulu bagaimana perolehan suara yang masuk. Sudah 80,5%, 54,72% untuk 01, 45,28% untuk 02. Perolehan suaranya tidak terlalu banyak berbeda ya Mas Narto ya, dari yang tadi pada saat masuk 60 sekian sampai 80 sekian, perolehan suara tidak banyak berubah. Hasil exit poll sudah bisa keluar Mas, mungkin selain mungkin presentase, apakah mungkin ada beberapa kecenderungan yang menarik untuk diungkap? Ya, kalau di exit poll memang dari LSI sendiri tadi udah menyampaikan pengumuman. Jadi di exit poll itu ketika suara diproporsionalkan itu 56%. Jokowi Widodo mendapat 56,4%, sedangkan Prabowo Sandi dapat 43,6%. Artinya undecided voter itu dibagi secara proporsional. Oke, jadi 56, meskipun undecided voter itu karakteristiknya mereka tidak kepada petahana tetapi kepada penantang secara umum ya. Secara teori kajiannya memang begitu. Jadi ketika dibagi proporsional seharusnya akhirnya memang tidak akan sesuai. Jadi memang proporsinya bisa 60 sampai 80% itu kepada penantang dibandingkan ke petahana, dan banyak lembaga survei termasuk LSI ketika melihat undecided itu dibagi dua. Jadi pada prakteknya berbagai pilkada dan kemudian pemilu dan pilpres sebelumnya itu mayoritas undecided itu bukan kepada petahana tetapi kepada penantang. Ya, karena penantang dianggap memberikan sebuah tawaran baru begitu ya. Baik. Oke, kita akan lihat 80,8%, 54,7 untuk 01 sekali lagi, kemudian 45,3% untuk pasangan 02. Saya akan coba menghubungi reporter JAK TV, Lydia, silahkan. Oke, masih belum bisa. Baik, dengan hasil seperti ini 80 sudah akan stagnan terus Mas, atau mungkin akan ada lonjakan? Kayaknya udah mulai terkunci karena penyebaran suara masuk udah mulai merata. Tinggal daerah-daerah seperti Papua aja yang memang terkendala faktor-faktor teknis seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi di Indonesia bagian barat kayaknya udah mulai, sudah hampir close ya, hampir semuanya yang masuk ya Mas ya. Iya. Kalimantan Utara sudah 100% yang masuk. Oke, kita akan lihat dulu bagaimana nanti kemungkinan kalau tadi katakan Mas Narto 100% kelihatannya akan tidak jarang terjadi ya, suara akan masuk 98% atau berapa? 98, 99 itu pasti ya kemungkinan di luar faktor teknis yang tadi. Tapi itu udah sangat menggambarkan perolehan suara karena itu sampelnya udah tidak mungkin dikejar kan, sisanya tidak signifikan. Oke, baik. Mas Ipin, saya dan Mas Ari, ada beberapa budaya begitu ya pada saat kemudian ada pilkada, pilpres, ketika kemudian hasil quick count, hasil exit poll kemudian sudah dipublikasikan jarak beberapa jam, kadang pasangan yang kemudian unggul menyampaikan pidato kemenangan. Walaupun belum bisa dikatakan mungkin secara sah KPU mengeluarkan hasil resminya. Apa tanggapan Anda Mas Ari? Kalau sejauh ini kelihatannya pasangan dari kubu Anda yang 01 unggul. Ya. Saya kira itu hal biasa ya ketika melihat belum KPU belum menentukan siapa pemenang, kemudian ada kandidat yang mengumumkan.
Bahkan di negara-negara lain pun seperti itu, yang juga menggunakan sistem quick count. Dia juga semacam ada pidato kemenangan, cuma mungkin belum yang formal ya, cuma untuk menyemangati pasukan di lapangan, menyemangati tim dan relawan, partai-partai politik. Kalau khusus Pak Jokowi, saya belum dapat info, tapi sepertinya di Jakarta Theater itu tadi yang di live itu bakalan ada penyampaian dari apakah Pak Jokowi langsung atau juru bicaranya, atau TKN. Oke, terkait dengan hasil quick count yang sejauh ini sudah hampir selesai ya. Insya Allah, karena kalau kita lihat trennya kan dari beberapa bulan, dari nyaris dari tahun 2018 hasil survei tidak jauh-jauh beda dengan hasil exit poll, hasil quick count. Tapi kita tetap menunggu keputusan KPU. Oke, baik. Kang Pipin, apa pendapat Anda kalau kemudian pasangan yang unggul mungkin dalam waktu sore atau malam nanti menyampaikan pidato kemenangan? Ya, dan pidato kemenangan itu dan dilakukan tidak hanya menyampaikan bahwa dia menang atau tidak, tetapi mengapresiasi semua pihak dan kemudian memberikan evaluasi tentang berjalannya pemilu dan pilpres saat ini. Dan tentu menurut Anda sah-sah saja? Dan sah-sah saja, dan saya kira dan selalu diakhiri bahwa kita harus menunggu hasil akhir. Kurang lebih 1 bulan yang akan datang akan diumumkan secara keseluruhan siapa yang akan terpilih sebagai pemenang. Jadi mungkin malam nanti yang akan berbicara sebagai pemenang Pilpres quick count lah mungkin ya. Jadi presiden quick count mungkin sementara waktu ya. Sebelum nanti menjadi presiden RI begitu. Oke, baik, saya tahan dulu karena kita sudah punya sambungan ke kawan-kawan di Rumah Kartanegara. Sudah ada Lydia, silakan. Jangan sampai para relawan itu termakan informasi-informasi hoax kemudian marah. Nah, ini yang sedang ditunggu beberapa pihak. Anda marah, kemudian bertindak anarkis yang justru bisa menganulir kemenangan kita. Jadi hati-hati dengan provokasi, termasuk provokasi oleh lembaga-lembaga survei. Ya, jadi hati-hati lembaga-lembaga survei yang tiba-tiba dengan ujuk-ujuk kalau bahasa orang Betawi memenangkan salah satu calon. Jadi tetap hati-hati, jangan sampai kemudian teman-teman terprovokasi. Jadi tetap tenang, jangan tetap calm down. Jadi jagain TPS-nya. Yang kami khawatir kalau kemudian teman-teman relawan di seluruh Indonesia dengan bantuan teman-teman media ini, seluruh Indonesia terprovokasi, justru itu nanti mengganggu kemenangan kita. Jadi sabar saja, ikuti proses perhitungan dan tidak terprovokasi. Saya pikir itu. Ada tambahan dari itu ya. Sekali lagi tenang dan tetap kawal karena kita pastikan Prabowo Sandi menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih. Iya, baru saja statement disampaikan oleh Bang Dhanil Anhar dari Rumah Kartanegara. Ini adalah posko pemenangan pasangan 02 terkait dengan untuk menanggapi hasil sejumlah lembaga survei yang sudah merilis quick count dan juga exit poll. Kami akan kembali, saudara, saat lagi tetap bersama kami di Ruang Demokrasi JAK TV.